Anies Baswedan diundang untuk memberikan pidato dalam sebuah rapat pimpinan nasional sebuah organisasi massa atau ormas. Dan bisa dijamin bahwasannya dia bukan ketua umumnya. Sepele kok, Bung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu Rahayu. Ya, teman-temanku dari Sabang sampai Merauke, dari warung kopi sampai grup WhatsApp keluarga, ya kan? Gimana kabar hari ini? Semoga sehat, semangat, dan gak ikut-ikutan jadi komentator politik dadakan cuman karena habis nonton video 30 detik di TikTok ya. Hari ini ya kita akan ngebahas hal yang sangat menarik teman-teman ya. Ya, saya punya kabar yang sangat luar biasa dan membahagiakan sekaligus ngakak kalau dipikir-pikir. Oke, tanpa berlama-lama, buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan share videonya kalau bisa ya, kalau bisa. Oke, tanpa berlama-lama mari kita tonton dulu video berikut ini. Yang pertama, ya kan, memang tidak ditemukan namanya di dalam kepengurusan formal. Yang kedua, sejak kapan dia punya uang untuk membentuk ormas? Pokoknya ketua umumnya bukan dia. Aku sempat kaget juga, iya kan? Ku tengoklah dia di situ biar tahu kalian. Yang lain pakai baju oranye, dia sendiri pakai jas. Oh, berarti ini bukan ketua umum ini. Setelah ku cek dan recheck ternyata benar. Pak Anies Baswedan, ku bilang sama kau ya, lebih baguslah kau menyingkir dari sekarang. Ya kan, karena apa? Nanti kau diperalat lagi sama kayak Partai Perubahan kemarin. Begitu giginya kau kemarin mengendorse Partai Perubahan. Di tengah jalan kau dicampakkan. Namamu tidak ada di dalam kepengurusan. Entahlah, apa mungkin karena kau pengangguran? Aku bukannya bilang apa, sorry ya. Ya kasihan aku ngeliat kau, bukannya bilang apa. Kau itu diperalat seolah-olah ya untuk menghimpun massa, kan begitu. Supaya bisa dapatan nama mereka itu. Ya, belajarlah kau dari Partai Perubahan kemarin. Tapi itulah kebiasaanmu kan, di mana ada kumpul-kumpul di situ kau hadir. Ya paling enggak bisa ngasih ceramah, ngasih pidato. Ya paling enggak bisa ngasih yang dua itulah. Mau ngasih uang kan enggak ada. Lah, ini realistis bos. Kenapa bilang? Ya, Bapak Joko Widodo saja. Ya, ketika kami tanyakan Bapak, apa Bapak enggak ada niat untuk bikin partai? Oh, bikin partai itu banyak uangnya itu. Duitnya akeh iku. Aku rak duit iki. Abot. Bapak Joko Widodo loh. 2 kali presiden mengakui bahwasanya dia itu nggak ada uang untuk membentuk sebuah partai. Apa lagi Anies? Emang harus orang kaya. Bapak Surya Paloh ada uangnya bikin partai, ya kan? Bapak SBY ada uangnya bikin partai. Bapak Prabowo ada uangnya bikin partai. Anies. Yakin aku kalau ada uangnya udah dari kemarin bikin partai itu. Sebelum Pilpres. Ini kan kasihan kali dia, ya kan? Datang PKB wakilnya, ya kan, si Muhaimin Iskandar, ya kan, begitu cara capres coba jadi pilkada, ya kan, jadi apa namanya, coba di pilkada mau jadi kepala daerah dia, ya kan, begitu dia menyodorkan diri, PKS mundur, PKB ikutan mundur, semua ikutan mundur, terakhir PDIP di BHP. Aduh, ya jadi
hati-hatilah Pak, ya kan, jangan salah lagi dalam milih teman dalam pergaulan, ya kan, jujur aja lo aku bilang ya, nggak tahu juga sih memang ya, kalau dasarnya katanya kemarin ini terbentuk ormas ini yang bernama Gerakan Rakyat ya, ini karena basisnya itu pendukungnya Anies, jangan lupa Partai Perubahan juga kemarin pendukungnya Anies kan. Satu lagi Partai Negoro. Aku bukan sedang menertawi partainya, tidak. Tapi apa yang sudah mereka buat sekarang? Ya kan begitu. Jangan ramenya cuma waktu Rapimnas, apa namanya Munas, apa namanya lagi Rakernas. Yang penting ada nanasnya di belakang. Itu dia ya, karena kemarin kemarin ku tengok Refli Harun lagi bikin konten dia ya kan, disorotnya semua satu-satu pengurus itu. Semua disorot semuanya ya kan, semuanya pakai baju oranye kecuali Anies Baswedan. Atau dia ingin seperti Bapak Joko Widodo ya kan? Bapak Joko Widodo kan begitu, tidak perlu punya partai, yang penting semua partai dan semua ketua umum menunduk sama dia kan begitu. Atau mau itu yang ditiru? Nggak tahu lah. Iya kan? Karena memang bukannya bilang apa bagi mereka, ya kan? Bagi mereka pendukungnya si Anies Baswedan ini, ya kan? Mereka itu nggak peduli mau Anies Baswedan punya partai, mau nggak punya partai, mau punya uang nggak punya uang, ya mau kerja, mau nganggur, urusan belakangan. Yang penting cinta. Nggak bisa kita salahkan juga. Sama seperti masyarakat, rakyat ya, yang karena memang cintanya kepada Bapak Joko Widodo, ya, maka mereka menunjukkannya dengan cara apa? Dengan cara mereka datang ke rumah Bapak Joko Widodo. Ada yang foto-foto, ada yang dapatan kaos, ada yang ngirim makanan, ada yang ngirim bingkisan, kan begitu. Di bagian beberapa masyarakat ada yang bikin patung, ya, yang ada di Tanah Karo dibikin patung Bapak Joko Widodo. Setelah itu di NTT bikin patung Bapak Joko Widodo. Setelah itu di daerah Banyuwangi juga ada patung Bapak Joko Widodo. Di Mandalika juga ada patung Bapak Joko Widodo. Patung Bapak Joko Widodo, bukan patung bambu. Atau tugu sepatu. Ya, itu dia. Itu bukti bahwasannya rakyat itu cinta kepada beliau. Jadi kita nggak salahkan juga ya orang-orang yang cinta kepada Anies. Itulah namanya cinta buta. Ya kan? Itu dia. Tapi hati-hati. Kadang-kadang nggak bisa kita bedakan mana cinta buta, mana cinta membabi buta. Tapi kadang-kadang bukannya bilang apa, ini jujur saja. Sama seperti Partai Perubahan kemarin. Awak kira betul-betul ya, karena memang karena cintanya mereka dengan si Anies ini ya kan, mereka bikin partai ya yang akan dihibahkan pada satu saat nanti untuk Anies kan begitu. Nah setelah di tengah jalan ternyata namanya nggak masuk. Atau mungkin kriteria orang yang masuk ke dalam pengurusan mungkin donatur ya kan, sebagai donatur, mana tahu. Oke, nggak masalah Anies diundang. Oke, nggak masalah. Tapi isi pidatonya itu loh. Pidatonya apa? Ya kan? Selama ini Presiden tidak pernah aktif di luar negeri. Selalu yang dikirim menteri luar negeri, menteri luar negeri, menteri luar negeri. Tidak ada peran serta daripada Presiden di luar negeri. Kayak udah mampu aja kok jadi Presiden. Ngomong aja tahu kau. Makanya disimak Bapak Joko Widodo kemana, ya disimak kemana ke Cina Bapak Joko Widodo simak, ke ke Amerika Serikat Bapak Joko Widodo simak, ke Korea Utara Bapak Joko Widodo simak, ke Korea Selatan Bapak Joko Widodo simak semuanya, ya sampai masalah hilirisasi, beliau itu ditentang oleh beberapa negara, ingat banyak bahkan negara-negara yang berkumpul dalam Uni Eropa, coba bayangkan kau dulu, ada gentar Bapak Joko Widodo? Enggak ada. Itu makanya simak. Kalau bahasanya siapa? Bukan Ucok Baba, siapa namanya itu? Butet Ucok. Butet Kertarajasa, ngintili. Gitu, pasang GPS.
Ke Amerika Bapak Joko Widodo itu waktu itu catat di mana posisi. Sok tahu kau. Banyak kali gayamu kayak perasaan begitu orang ya kan, kalau memang orang itu kan begitu ya kan, taunya teori nggak tahu praktek ya kan, taunya ngomentari ya kan, mengerjakan nggak tahu. Jakarta aja nggak beres kau bikin, mau ngurusin luar negeri. Ya itu dia, jangan cuma mentang-mentang pintar bahasa Inggris jadi merasa kau apa namanya mampu untuk memimpin bangsa ini. No. Tapi tolong dulu, komentari dulu Bapak Prabowo sekarang. Berani nggak? Berani nggak? Nggak, mana berani dia. Orang dia aja kemarin banyak maki uang Bapak Prabowo. Waktu pilkada Jakarta. Iya kan? Waktu debat itu kemarin sebetulnya yang dibilangnya 11 dari 100 nilainya Bapak Prabowo. Udah keringat dingin itu, biar tahu kalian. Itu, sekarang coba komentari dulu pemerintah sekarang. Ya, Bapak Prabowo berani nggak? Bapak Prabowo kemarin biar tahu, beberapa minggu baru memerintah, sudah pergi beliau ke luar negeri. Nggak usah komentari pekerjaan orang, pekerjaanmu cari. Cari kerjamu. Orang lagi kerja kau komentari, sedangkan kau nggak kerja-kerja. Inilah kadang-kadang ini bukannya bilang apa. Ya, orang-orang yang nganggur itu kadang-kadang mulutnya itu lebih kreatif daripada orang yang kerja. Lihatlah siapa itu, kerja, gajinya cuma UMR. Mana lah bisa nabung kayak gitu kalau cuma UMR aja kerjanya itu. Bagusan aku, mending gak usah kerja. Ya, kayak gitulah kerjaan orang kalau lagi di tongkrongan, apalagi di gede-gede itu. Hidup orang diurusi, hidupnya nggak diurusi. Kerjaan orang dikomentari, kerjaan dia nggak dikomentari karena memang nggak kerja. Aku mau dikomentari. Banyak itu berseliweran itu, biar tahu kalian di apa, di TikTok, ya kan, pidatonya si Anies Baswedan ini dikomentari kerja presiden. Sedangkan kau kemarin kalah, kau jadi capres, kau kepengin juga kau jadi gubernur. Ternyata dilihat partai-partai dan juga orang-orang, ya kan, melihat kemampuan. Udahlah, kemarin aja dipencundangi waktu jadi capres, apalagi jadi kepala daerah. Jadi pengalaman kekalahanmu itu merusak karirmu sebetulnya. Tapi sekarang begini aja, ya kan? Kau itu nggak tahu lah aku ya, apa terpengaruh dengan kata-katanya Siti Pak ini? Yang mengatakan katanya kan, tahu kalian kan dibilang, oh Anies Baswedan itu tidak diperlukan Indonesia, kecil sekali Indonesia. Pak Anies Baswedan itu diperlukan apa negara-negara di dunia. Negara-negara di dunia itu memerlukan Pak Anies Baswedan. Negara-negara dunia itu sangat butuh dengan Pak Anies Baswedan. Negara di dunia jadi kepala daerah pun nggak bisa, nggak tembus. Sekarang mau dia apa lagi namanya itu disorong-sorong jadi penggantinya Bapak penggantinya Bapak Gibran Raka Buming Raka kalau dimaksulkan. Udah mimpi indah dia tuh. Apa enggak? Sedangkan Mahfud MD pun juga menominasikan dia menjadi masuk kategori. Ya, bagi saya kalau misalnya Bapak Gibran jadi memang dimaksulkan, ada beberapa orang yang cocok. Yang pertama itu Puan Maharani, yang kedua itu adalah Anies Baswedan. Yang ketiga itu cuman nggak dibilang, saya sendiri. Kalau tiba mah nggak usah dipercaya. Kemarin dibilangnya apa? Saya baru saja mendapatkan bukti fresh specimen. Saya mendapatkan bukti bahwasanya ada satu orang pemegang ijazah asli 1985. Ijazahnya itu berbeda sekali dengan ijazah yang banyak beredar di internet. Sekarang begini, ijazah yang kau bilang itu, ya, itu menurutmu asli, ya kan?
Tapi sayangnya ya, kau itu tidak memeriksa ijazah yang lainnya. Mana tahu ijazah dia berbeda daripada ijazah yang lainnya, kan begitu. Ijazah Bapak Joko Widodo jelas-jelas sama dengan ijazah dari 11 orang ya yang satu angkatan dengan Bapak Joko Widodo. Nah, kalau misalnya ijazah orang yang kau pegang sekarang itu berbeda daripada yang 11 lainnya, udah bisa dipastikan itu yang palsu. Jaga sembung makan golok. Nggak nyambung. Kalian lah yang lanjutkan. Ya kan, coba bayangkan kalian dari antara kalian kan udah ada yang mendengar berita itu kan. Katanya kan senang kali dia dapat dapat bukti baru. Kalau memang dapat bukti baru, kenapa nggak dibareskan kemarin kalian Kalian ajukan. Ini enggak, bukti baru. Setelah selesai case close di Barreskrim. Baru baru nongol bukti baru. Ada aja, kalah lapet. Itu dia. Jadi nggak usah ya, orang-orang seperti ini memang nggak ngerti aku. Si Anies ini kok kayak gini kali yang mendukungnya, ya kan? Pembohong. Baru mulai Rismon, Suryo, Tipa, Kurnia, masuk lagi itu kemarin itu Forum Purnawirawan. Aduh, ya kan, coba bayangkan kalian lah dulu ya. Sebetulnya aku kasihan ngeliat si Anies ini, betul. Kalau dia sebetulnya pintarnya itu, pintar. Ya, cuman ya makin kelihatan bodoh dia gara-gara orang di sekelilingnya. Itu dia. Tapi cemana mau dibilang lagi, sayang ya, Pak Anies ya, udah itu nasibmu, ya kan? Sama seperti Bapak Prabowo kemarin, ya kan? Bapak Prabowo itu baik, Bapak Prabowo itu tegas, Bapak Prabowo itu cocok ya untuk menjadi presiden. Sebetulnya tahun 2014 kemarin udah cocok Bapak presiden kita itu Bapak Prabowo. Cuman orang-orang di belakang Bapak Prabowo ini yang berbahaya. Kan begitu? Nah, periode pertama, periode kedua, ya begitu bencinya pendukung Bapak Joko Widodo terhadap Bapak Prabowo, kan begitu. Seperti ada polarisasi, kan begitu. Nah, tidak menutup kemungkinan nanti contohnya 2029, mana tahu Anies bertobat, mana tahu. Dan uangnya harus banyak. Bapak Prabowo kan begitu, ya kan? Bertobat, berubah, dan uangnya harus banyak. Ya, karena uang beliau banyak, makanya beliau rela meninggalkan orang-orang yang ada di belakangnya kemarin. Supaya apa? Supaya tidak terhutang budi. Makanya sekarang aku bilang sama kau Pak Anies, nabunglah dulu kau, banyakkan celenganmu. Banyak celengan di pasar, ada yang bentuk ayam, ada yang bentuk tabung, yang bentuk baby pun ada. Kau bagus-bagus pokoknya binatang haram kau ikut-ikutkan. Namanya juga celengan. Dasar katanya celeng. Celeng itu artinya babi. Ya terserah kau mau bentuk apa kau beli celengan, yang penting banyakkan lewangnya. Biar 2029 nanti kau nggak tergantung mau partai apa yang mendukung, mau siapa di belakangmu, ada aktivis apa enggak. Ya kan, kalau udah banyak uangmu, udah mantap itu. Semua orang mendekat samamu. Ini kan kasihan aku ngeliat kau kemarin Partai Perubahan diperalatnya kau. Iya kan, sekarang lagi gerakan rakyat. Maaf, bukannya menuduh, bukan. Ya maaf, bukan menuduh nih. Aku bilang sama kalian bukan menuduh. Tapi hati-hati, jangan sampai jangan sampai kejadian-kejadian yang lama itu terulang kembali demi kebaikanmu ya. Kalau aku apalah aku, ya kan? Aku udah bahagia hidup kayak gini. Karena bisa aku pastikan aku pun gak akan pernah bikin partai politik. Karena gak ini aku jadi presiden. Tapi karena berhubung ambisimu masih besar, menjadi presiden, modal dikit dong. Enggak cukup cuma modal nama besar. Enggak cukup. Harus uang besar. Sedangkan Bapak Surya Paloh, biar tahu,
Ya kan, kalau bicara uang nggak seberapanya uangmu dibandingkan Bapak Surya Paloh, serius. Ya kan? Tapi beliau sadar, ya kan, uang besar saja tidak cukup. Kurang besar apa nama Surya Paloh, ya kan? Tapi dia sadar, ya kan, dia sadar, ya. Nggak kan mungkin aku diterima oleh sebagian besar kalangan. Udahlah, aku jadi pengusaha aja lah, kan begitu. Makanya kurang besar apa perusahaannya, kan begitu. Tapi nggak terlalu ambisi dia. Bapak Prabowo gitu juga. Kala pun juga Bapak Prabowo nggak terlalu ambisi. Tapi kita bisa lihat, aduh batuk aku ya. Sebentar lah dulu ya, aku agak kumakan lah dulu ini permen apa ini. Aduh, inilah yang namanya kerja. Walaupun pekerjaanku ini nggak terlalu mulia, yang penting ada penghasilan. Karena sekarang sudah malam kan begitu, jadi angin malam agak jahat. Yang penting kerja, ada penghasilan. Jadi nggak perlu aku pidato di mana-mana. Nggak perlu juga aku ngasih ceramah di mana-mana. Di sini aja aku ceramah. Mau ada yang dengar, mau nggak ada yang dengar, nggak peduli aku. Ya, jadi begitu Bapak Anies ya. Jadi untuk teman-teman Opung Parbela ya, Opung Parbela bersama dengan Anies Baswedan akan berangkat bersama-sama ke IKN. Kalau beliau nggak sibuk. Tapi kalau beliau ngisi acara di sini, ngisi ceramah di sana, ngisi pidato di sini, ngisi seminar di sana, ya semana mau kita bilang, ya kan? Ya kalau masalah ongkos ya tanggung sendiri-sendiri lah. Oh enggak. Opung Parbela bersama dengan YouTuber Nusantara akan berangkat bersama-sama ke IKN ya, tanggal 15, 16, 17, 18, 19, 20 Juni. Agustus. Ya, tahun 2025 ya. Jadi doakan kalian supaya semuanya boleh berjalan dengan lancar ya. Ya, ingat ini. Ya, Opung Parbela beserta dengan YouTuber Nusantara, kita akan memperlihatkan kepada kalian semuanya bagaimana megahnya IKN. Dan kalian harus percaya bahwasanya IKN memang sedang dipersiapkan ya untuk bangsa kita yang akan menjadi bangsa yang lebih besar dan bisa dikatakan bangsa yang diperhitungkan di tengah-tengah dunia. Itu dia ya. Jadi buat kalian semuanya, terima kasih banyak untuk doa kalian ya. Doakan kalian juga Bapak Anies Baswedan ini supaya banyak rezekinya, supaya nanti tahun 2029 bisa bertarung lagi. Rajin kali kau pun mendoakan dia bagi pendukungnya. Yang mendukung aja mendoakan. Ya kalau kalian nggak terus mendoakan, ngapain kalian doakan? Tapi nggak apa-apa lah. Kita itu harus selalu berbuat baik kepada orang lain. Ya. Itulah nyata kasih kita. Makanya aku bilang, aku berpendapat seperti ini. Aku bilang sama Bapak Anies Baswedan, jaga jarak Bapak daripada orang itu. Karena apa? Karena aku mengasihi beliau. Karena aku sayang sama beliau. Iya kan begitu? Karena apa? Karena nanti habis beliau. Iya, kayak karena Partai Perubahan. Siapa yang bisa jamin wah? Iya kan? Kemarin Partai Perubahan kayaknya PD dia. Iya kan? Seolah-olah mengiklankan Partai Perubahan. Nah, sekarang nggak ada. Gitu dia ya. Ya kita doakan juga ya kan organisasi masyarakat ya, ormas ini ya, yang bernama Gerakan Rakyat ya, memang betul-betul lahir dari dari rahim ya, dari rahim kehidupan berdemokrasi di tengah-tengah bangsa Indonesia. Ngomong apa kau pun belepotan? Coba mau dibilang aku nggak di situ kemarin, nggak, aku Rapimnas. Jadi ya cuma mendoakan aja lah. Sama kayak Partai Negoro kemarin kan aku doakan juga ya. Mana yang dua itu kok nggak kelihatan ya? Nantilah Pung 2027. Mudah-mudahan ya. Jadi itu dulu dari Opung Parbela. Mudah-mudahan ya kalian semua boleh menyerap informasi dengan sebaik-baiknya ya. Dan mohon Bapak Anies Baswedan tolong jangan pernah kalian komentari ya pekerjaan-pekerjaan yang belum tentu sebetulnya kalian kerjakan.
Karena apa? Ketika kita terlalu banyak mengomentari pekerjaan-pekerjaan yang sebetulnya kita tidak mampu untuk kita kerjakan, disitulah kita mempertunjukkan ketololan kita. Betul. Orang nanti akan menilai, sedangkan kau aja belum pernah jadi presiden. Banyak kali cakapmu. Iya kan, udahlah yang lurus-lurus saja lah kalau untuk mengomentari. Berikan aura positif. Ku bilang sama kau ya, Bapak Anies Baswedan, gini, belum terlambat mengambil simpati daripada masyarakat Indonesia. Betul. Betul, boleh kritik pemerintah, boleh. Tapi kebijakan-kebijakan pemerintah yang memang betul-betul masuk akal dan juga memang betul-betul berpihak kepada kepentingan rakyat, tolong itu dipuji dan didukung. Bapak Prabowo mendukung program meneruskan program hilirisasi. Berikan narasi-narasi yang katakanlah dulu pakai seolah-olah mendukung gitu loh. Berikan narasi-narasi yang seolah-olah mendukung bahwasanya narasimu itu berpihak kepada Bapak Prabowo. Contoh ya. Jadi teman-teman, kita boleh kritik kepada pemerintah karena memang pemerintah harus dikritik. Karena tanpa kritik daripada masyarakat, maka negara ini berada di jurang bahaya. Ya. Tapi kita harus sadar bahwasanya kita harus mendukung presiden kita ini. Karena presiden ini bagaimanapun dipilih rakyat dan juga harus menjalankan amanah rakyat dan harus berpikir bagaimana bekerja untuk rakyat, memikirkan rakyat dan juga memperjuangkan nasib rakyatnya. Oleh karena itu, walaupun kita sedikit tidak suka dengan pemerintah, maka kita doakan saja supaya pemerintah berjalan dengan lancar dan doakan kalian pemerintah selanjutnya saya lolos. Lebih bagus begitu daripada menjelek-jelekkan, ya kan? Kita doakan saudara-saudara, mana tahu pemerintah yang sekarang ini menurut kita memang kurang sempurna. Untuk kedepannya berpikirlah lagi untuk memilih pemimpin yang lebih baik daripada sekarang. Doakan supaya saya boleh menjadi pemimpin harapan masa depan dan bisa membawa perubahan yang lebih baik lagi. Dan bagi kalian semuanya, jangan pernah lagi menjelek-jelekkan satu dengan yang lainnya. Jangan pernah lagi merendahkan satu dengan yang lainnya. Apalagi di dalam perdebatan. Tapi kayaknya susah ya itu kau lakukan. Karena kau pelaku utama. Tapi memang harus seperti itu kan. Coba bangsa ini adem. Coba lihat kerja daripada ulah pendukung-pendukungmu itu. Roy Suryo, Tipa, Kurnia, Sunarko, dan kawan-kawan. Pusing ribut kali, kami melihat media sosial gitu. Ribut. Ya, jadi itulah dulu dari Opung Parvelak. Dari tadi itu dulu gak jadi berakhir Opung. Selesailah itu Sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa bahagia, jangan lupa mikir, dan jangan ikut-ikut makjulin orang tanpa alasan. Itu aja dari saya teman-teman. Saya Leonardo Sirait, tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba karena NKRI harga mati. Bye-bye. Dari suara rakyat kecil kami datang, bukan cuma duduk manis lalu diam. Siar media tajam dan terbuka, bawa kabar jujur tanpa drama. Tanah air ini milik bersama, bukan buat adu domba dan sengketa. Kami lawan fitnah, hoaks, busuk, tak bermoral. Sikap bohir yang cuma mau bikin viral. Tanah air ini milik bersama, bukan buat adu domba dan sengketa. Kami lawan fitnah, hoaks, busuk, tak bermoral. Sikap bohir yang cuma mau bikin viral. Suara
Indonesia. NKRI harga mati, Bohir pemecah bangsa minggir sana. Kami bukan boneka, kami warga merdeka. Setiap video kami ajarkan cinta untuk Indonesia damai selamanya. Sirait Media.